Menjadi Kristen itu memang ada banyak susahnya. Ada banyak menderitanya. Bisa dikucilkan, bisa dibenci, diolok, dihina, bahkan bisa dibunuh. Itulah yang dialami oleh para orang Kristen Yahudi generasi kedua ini. Tapi ingatlah bahwa iman yang ada pada kita bukan sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang bersifat kontinu. Yang sudah dimulai dari orang-orang beriman zaman perjanjian lama. Dan mereka itu saksi-saksi iman. Maka di pasal 11 penulis surat Ibrani bicara saksi-saksi iman. Dia bicara saksi iman. Saksi iman ini ada banyak. Coba lihat pasal 11. Di sana ada Habel, ada Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Sarah, ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf, ada Musa, ada Rahab, lalu terakhir Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Semua itu saksi iman. Lalu penulis surat Ibrani bilang apa? Ayat 1 pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus tekun. Kenapa? Kita punya banyak saksi. Saksinya yang mana? Ya Habel, Henok, Nuh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, para nabi. Itulah saksi-saksi kita. Karena ada saksi maka kita harus tekun dalam perlombaan ini. Ini lomba, di dalam perlombaan. Lomba apa? Di Alkitab Indonesia yang tadi kita baca hanya bilang lomba, tapi tidak tahu lomba apa. Tapi di Alkitab terjemahan lama dibilang apa? Biarlah kita berlari dengan tekun. Berarti itu lomba lari. Di dalam Basic Bible English dibilang let us keep on running. Lari. Jadi kita harus tekun berlari. Kenapa tekun berlari? Karena ada saksi. Saksinya banyak itu yang di pasal 11 itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kita perlu lari? Karena mereka sedang menyaksikan. Karena ini bukan lomba lari biasa. Tapi ini lomba lari estafet. Ya. Di mana keberhasilan mereka ya keberhasilan kita, keberhasilan mereka. Ya kalau kita estafet begini, itu satu lari, saya terima tongkatnya, saya lari. Saya giliran saya lari, yang sana tuh harap-harap cemas dia saksikan, saya bisa nggak? Karena apa? Karena kalau saya sampai menang, dia juga menang. Kalau saya sampai gagal, dia juga gagal. Maka ini lomba lari estafet. Yang tadi, yang pasal 11, semua saksi itu adalah pelari-pelari estafet. Dan sekarang itu diserahkan. Tongkat itu diserahkan pada kita. Kita harus lari sedemikian rupa. Karena keberhasilan kita, itu keberhasilan mereka. Maka pasal 11 ayat 39, 40. Bilang begini. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena mereka kan baru lari, belum sampai finish. Jadi belum dapat. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Tanpa kita mereka tidak sampai finish. Kenapa? Karena ini lari estafet. Kalau saya terima dari Musa, lalu saya lari, tahu-tahu saya jatuh di sini. Saya jatuh di sini, saya gagal, Musa juga gagal. Terjemahan Indonesia sehari-hari bilang begini. Alangkah besarnya kemenangan yang dicapai oleh semua orang itu karena iman mereka. Namun mereka tidak menerima apa yang dijanjikan Allah. Sebab Allah mempunyai rencana yang lebih baik untuk kita. Rencananya ialah bahwa hanya bersama dengan kita mereka menjadi sempurna. Karena itu para saksi iman ini bukan hanya menyaksikan dalam arti menonton kita saja. Tapi para saksi iman itu juga mendukung kita. Mengharapkan keberhasilan kita. Karena kita adalah pelanjut tongkat estafet dari mereka. Karena itulah maka kita harus bertekun dalam pelarian kita ini. Kita harus berlari sedemikian rupa supaya kita bisa sampai pada garis akhir
dan masuk final. Kalau begitu, supaya bisa lari dengan baik, bagaimana? Pertama, tanggalkan beban dan dosa. Ayat 1, Ibrani 12. Kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau mau lari dengan baik, tanggalkan beban dan dosa. Kalau semua orang lari dengan baik, lalu kau ikat karung di kaki baru lari, bagaimana kau bisa menang? Setelah itu, arahkan mata iman pada Yesus. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, membawa iman kita pada kesempurnaan. Jangan lihat dunia ini. Lihat dunia bisa mengecewakan. Larilah, arahkanlah iman pada Yesus. Jangan lihat pendeta. Pendeta bisa mengecewakan kamu. Jangan lihat manusia. Manusia bisa kecewakan kamu. Jangan lihat bapak rohani, mama rohani. Itu bisa mengecewakan kamu. Jangan lihat pemimpin-pemimpin Kristen. Itu bisa mengecewakan kamu. Arahkan matamu pada Kristus yang tak mungkin mengecewakan kamu. Dan yang ketiga, teladani Yesus dalam kesukaran. Kamu memang sukar. Jadi Kristen memang sulit. Tapi teladani iman Kristus. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang telah menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Tanggalkan beban dan dosa, arahkan pandangan iman pada Kristus, teladani Kristus dalam penderitaan. Kalau kita lakukan semua itu, kita pasti akan setia sampai akhir, memenangkan perlombaan. Iman sambil mempatri di dalam pikiran dan hati. Christ is the best. Kristus yang terbaik. Kristus yang termanis buat jiwaku.